Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Matselvi, NIM 19233060. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pajak, D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tata cara pemeriksaan pajak lanjutan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pembahasan dengan tim Quality Assurance. Tim Quality Assurance pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tim Quality Assurance pemeriksaan ada dimulai sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK-03/2011 melalui pasal sisipan, yaitu pasal 11A. Waktu itu, tim Quality Assurance pemeriksaan bertugas, yang pertama, membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedua, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang ketiga, membuat risalah tim Quality Assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan yang ditandatangani oleh tim Quality Assurance pemeriksaan dan tim pemeriksa dan atau dengan wajib pajak. Materi kedua itu penandatanganan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksa memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima wajib pajak. Untuk materi ketiga yaitu penyelesaian pemeriksaan. Mengacu pada pasal 20 PMK 17/2013 jangko PMK 18/2021, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. Adapun laporan hasil pemeriksaan sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pemeriksaan dapat diselesaikan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam artikel ini akan dijelaskan materi selanjutnya, adanya pengembalian dokumen. Semua dokumen wajib pajak dipinjam oleh pemeriksa pajak harus dikembalikan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Materi selanjutnya itu ada pembatalan hasil sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP untuk memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, Dirjen Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, SKP dapat dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Namun, tidak semua ketetapan hasil pemeriksaan dapat dimintakan pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 PMK 8/2013, yaitu atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Lebih lanjutnya, pasal 60 PMK 17/2013 jangko PMK 18/2021 menyatakan
Dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Adapun prosedur penyampaian SPHP dan atau pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 17/2013 jangko PMK 18/2021. Apabila pemeriksaan tersebut terkait dengan restitusi, Pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP, SKP diterbitkan sesuai dengan hasil pembahasan jika belum jatuh tempo 12 bulan, namun jika sudah lewat 12 bulan, maka diterbitkan SKP lebih bayar sesuai dengan SPT wajib pajak. Pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.